Gue gak menemukan data seperti apa yang sempat ramai dibicarakan bahwa Indonesia adalah negara ketiga tertinggi yang mengidap fatherless atau ketidakhadiran ayah dalam pendidikan anak. Meskipun si ayah tersebut masih hidup bersama anak-anaknya, namun mereka tidak hadir dalam mendidik anak-anaknya secara proporsional atau ideal. Namun, bukan berarti Indonesia adalah negara yang baik dalam konteks kehadiran ayah dalam mendidik anak-anaknya. Karena dari data yang ada pada gua, bahwa 15 negara tertinggi kehadiran ayahnya dalam mendidik anak tidak ada nama Indonesia maupun negara-negara Muslim lainnya. Rata-rata negara-negara Eropa, Skandinavia, Australia, dan Amerika. Survei KPAI tahun 2015 menyebutkan bahwa kehadiran ayah dalam pendidikan anak di Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan. Survei tersebut menyebutkan hanya separuh ayah, bahkan ibu di Indonesia yang memberikan waktu lebih dari 1 jam sehari kepada anak-anaknya untuk berkomunikasi, mendidik, dan lain sebagainya, termasuk bermain tentunya. Separuhnya lagi hanya memberikan waktu 1 jam. Dan hanya seperempat ayah juga ibu di Indonesia yang mengurus anaknya sendiri tanpa dibantu atau dialihkan kepada pembantu rumah tangga yang khusus untuk mengurus anaknya. Itu pun waktu 1 jam oleh seperempat orang Indonesia itu pun rata-rata digunakan untuk menemani anak-anaknya oleh ayah dan ibunya dalam konteks bermain, khususnya handphone. Karena gua duga orang Indonesia, baik ayah maupun ibu, telah memiliki kesadaran bahwa handphone benar-benar harus dikontrol. Ketika dimainkan oleh anaknya, khawatir mengakses video atau konten-konten termasuk permainan yang bernuansa pornografi atau tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Artinya, di luar permainan handphone, ayah juga ibu merasa anaknya baik-baik saja. Tidak perlu dijaga, tidak perlu didampingi. Sehingga tampaknya ayah juga ibu di Indonesia rata-rata hadir kepada anaknya bukan karena kesadaran bahwa anaknya butuh kehadiran ia secara emosional, secara intelektual, dan juga secara spiritual, bahkan secara fisikal, melainkan hanya perlu hadir ketika anak itu dikhawatirkan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, yaitu bermain handphone dan mengakses konten-konten yang berbahaya bagi tumbuh kembang ia. Jadi konteksnya, ayah juga ibu di Indonesia seolah-olah berpikir kalau si anak ini tidak melakukan hal-hal yang bisa berbahaya, ya nggak perlu didampingi. Dia perlu didampingi kalau melakukan hal-hal yang berbahaya. Seolah-olah anak ini nggak perlu dididik. Yang penting nggak melakukan hal-hal yang bisa berbahaya. Padahal, dalam Islam, kehadiran ayah dalam pendidikan anak itu adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga tidak sekali, 2 kali, atau 3 kali saja Al-Quran menekankan itu. Al-Quran minimal menekankan dalam puluhan ayat yang dirangkum dalam 5 kisah Nabi dan 2 kisah manusia mulia yang bukan Nabi. Bahkan beberapa nama ayah
diangkat menjadi nama satu surat secara khusus oleh Al-Quran dan menjadi satu cerita khusus dalam surat itu. Katakanlah surat Luqman yang berbicara tentang seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim, bukan nabi, bukan rasul, yang selalu hadir dalam pendidikan anaknya. Nama yang lain yaitu surat Ali Imran, yang berarti keluarga Imran, tentang Imran, seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Di luar itu, tersebar dalam beberapa ayat dan surat dalam Al-Quran kisah seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik, apalagi hadir dalam hidup anaknya, yakni paling tidak 5 nabi. Tentunya Nabi Muhammad, Nabi Yakub, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Ini menunjukkan bagaimana besarnya tuntutan dan tuntunan dari Al-Quran tentang kehadiran ayah dalam pendidikan anaknya. Sehingga Al-Quran memberikan porsi yang sangat besar untuk berbicara tentang pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, dalam Islam bukan hanya ada istilah anak durhaka, tapi juga orang tua durhaka. Namun ironisnya, yang sering kali diceramahkan dan diajarkan sebagai bagian dari doktrin Islam itu tentang anak durhaka kepada orang tua saja. Begitu juga dalam doktrin kebudayaan kita, dengan merujuk kepada kisah yang sangat populer tentang Malin Kundang, cerita rakyat yang berkisah tentang kedurhakaan anak kepada ibunya. Padahal orang tua, kata Nabi dalam salah satu riwayat kepada Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa jadi orang tua durhaka kepada anaknya, yakni orang tua yang tidak memenuhi kewajiban kepada anaknya yang itu menjadi hak bagi anak-anaknya. Khususnya adalah seorang ayah. Karena ketika Sayyidina Umar ditanya oleh salah seorang anak, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Sayyidina Umar merujuk kepada 3 hal yang menjadi poin dari kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Yang pertama, yaitu anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Yang kedua, anak yang tidak mendapatkan nama yang baik dari kedua orang tuanya. Ya masa nama merujuk kepada artis Korea? Ya gak ada masalah, tapi paling tidak tahu nama itu baik kandungannya, ada doanya. Jangan main-namain aja hanya karena Anda ngefans. Apalagi namanya Tony, nama panjangnya Syaitonir Rajim. Itu jelas orang tua yang durhaka, ngeprank anaknya dengan nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, menariknya, merujuk kepada seorang ayah, yaitu ayah yang durhaka karena tidak memberikan seorang ibu yang baik kepada anaknya. Karena itu, orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dan guru adalah orang tua kedua bagi murid-muridnya. Karenanya, tugas pendampingan dan pengajaran bagi anak bukan pertama dan utamanya ada pada guru, tapi ada pada seorang ayah dan ibu. Khususnya dalam Islam seorang ayah, karena ayahlah yang diberi wewenang untuk menjaga keluarganya, yakni anak dan ibu bagi anak-anaknya. Karenanya dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pelindung bagi perempuan dan nantinya anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut yang merupakan istri dari seorang laki-laki tersebut. Karena itu kita ingin merujuk kepada beberapa ayat dalam Al-Quran tentang kisah para nabi maupun manusia mulia selain nabi, tentang bagaimana seharusnya orang tua, khususnya ayah, hadir dalam kehidupan anaknya sebagai teladan, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, dan lain sebagainya. Pertama, merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, seorang ayah
Juga seorang ibu harus selalu hadir bagi anak-anaknya dalam mengajarkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anaknya. Agar kelak ketika ia telah dewasa, ia bisa memilih iman dan agamanya secara berdaulat dan tepat. Dan ketika mereka ibadah, ibadahnya bukan karena warisan, sebagaimana agamanya bukan karena warisan, tapi karena ia pilih secara berdaulat dan ia jalankan dengan pengetahuan yang maksimal, sehingga ketika ia sholat misalnya, ia bisa khusyuk karena ia tahu apa makna sholat, bukan hanya tahu tentang bagaimana cara sholat. Dan itu adalah tugas kedua orang tua. Kedua, merujuk kepada kisah Luqman Al-Hakim dan Nabi Nuh, seorang anak harus dipanggil oleh orang tuanya dengan panggilan yang indah dan berbasis kepada cinta dan kasih sayang. Jangan seorang anak dipanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya, anak setan lu. Emangnya kalau udah gitu bapak dan ibunya bukan setan. Dan juga dengan penuh kelembutan, bukan sekedar panggilan dari mulut, tapi panggilan dari hati yang penuh kasih, sayang, dan cinta. Ketiga, merujuk kepada kisah Nabi Muhammad dan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, yakni seorang ayah dan ibu harus selalu terdepan dalam menasehati anak-anaknya dalam segala hal, termasuk hal-hal yang kecil, yakni cara berpakaian yang sopan dan sesuai dengan tuntunan agama. Namun ditegaskan di beberapa ayat agar nasihat-nasihat itu disampaikan dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh cinta, tidak dengan kata-kata yang menimbulkan kesan diskriminatif kepada anak, apalagi keras kepada anak, karena pastilah pendidikan itu tidak akan diterima dengan baik oleh si anak. Yang keempat, merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim, Yakub, dan Nabi Nuh. Seorang ayah dan juga ibu harus senantiasa mendoakan anak-anaknya untuk kebaikan anak-anaknya di dunia dan di akhirat kelak. Karena doa terbaik dari seorang anak adalah doa ayah dan ibunya. Yang kelima, merujuk kepada kisah Luqman Al-Hakim, seorang ayah dan ibu harus selalu hadir dalam mengasah jiwa sosial dan kepemimpinan bagi anak, sehingga si anak bisa tumbuh sebagai orang yang memiliki solidaritas sosial dan mampu menjadi leader, pemimpin dalam kebaikan bagi circle-nya, agar tidak lagi ada anak-anak yang justru menjadi leader untuk kemaksiatan, yang selalu mempengaruhi circle-nya dalam kemaksiatan, dan tidak ada lagi anak-anak yang berjiwa individualis yang tidak peduli kepada nasib teman-temannya. Keenam, merujuk kepada kisah Nabi Syuaib, seorang ayah dan ibu juga dibebani tanggung jawab untuk hadir bagi seorang anak guna mendapatkan atau menemukan jodohnya. Namun bukan untuk memaksa anak itu memilih jodoh sesuai dengan keinginannya, tapi mencarikan jalan, mencarikan peluang untuk si anak itu menemukan jodohnya sendiri yang sesuai dengan kriteria dia. Dan ketika ia telah bertemu dengan jodoh yang sesuai dengan kriterianya, dan jodoh itu meskipun tidak kaya, tidak rupawan, tidak datang dari keluarga yang darah biru, tapi ia memiliki agama yang baik, maka Islam mengajarkan sudah sepatutnya orang tua tidak menghalang-halangi, tapi merestui anaknya untuk menikahi jodoh pilihannya selama jodoh itu adalah orang yang baik dalam pandangan agama dan dalam pandangan masyarakat pada umumnya tentang nilai-nilai norma dasar pada masyarakat. Yang ketujuh, sebagaimana kisah Nabi Nuh yang begitu mencintai anaknya, seorang ayah juga ibu harus selalu mengkhawatirkan keselamatan anaknya, utamanya di akhirat dan juga di dunia. Jangan lagi seorang ayah juga ibu kemudian acuh tak acuh kepada anaknya. Ah, biarin aja, ntar juga kalau udah maghrib dia balik. Ah, biarin aja, dia udah dewasa,
bisalah menjaga dirinya sendiri. Enggak, seorang ayah dan ibu harus selalu bersikap hadir dalam mengkhawatirkan anak-anaknya, betapapun anaknya udah dewasa. Enggak apa-apa membiarkan anaknya pergi untuk menikah, untuk merantau, untuk sekolah, tentu itu baik. Namun tetaplah untuk khawatir kepada keselamatan anaknya, khususnya di akhirat, dengan seminimal-minimalnya terus mendoakan dia dan memberikan waktu untuk menghubungi dia, entah melalui telepon atau chatting di WhatsApp, menanyakan, kamu baik-baik aja enggak? Terakhir, merujuk kepada kisah Nabi Yakub dan Nabi Nuh, seorang ayah, juga ibu, harus selalu bersabar terkait dengan keburukan, kesalahan, kemaksiatan, kekurangan, kehilafan yang ada pada anaknya, dan selalu membuka pintu untuk memaafkan anaknya, betapapun ia telah mengulangi kesalahannya berjuta-juta kali lipat, karena anak itu titipan Tuhan kepada kita, bukan milik kita, dan Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kita adalah Tuhan yang Maha Memaafkan kita atas segala dosa kita, dan sebagaimana anak kita, kita juga manusia yang bukan hanya bisa, tapi pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, termasuk kepada anak kita, dan sebagaimana kita ingin anak kita memaafkan kita, maka kita juga maafkan anak-anak kita. Terlebih kita orang tua yang lebih dewasa dari anak, sehingga kita yang meneladankan kepada anak untuk selalu bersabar dan memaafkan kesalahan-kesalahan dia, sehingga ia akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu bersabar dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada dia. Maka pada akhirnya anak kita, ia titipan Tuhan kepada kita. Ia bukan milik kita. Kita yang mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya, menyekolahkannya, mengantarkan ia ke pelaminan. Semua itu jangan dianggap jasa kita kepada anak. Tapi itu, kata Al-Quran, adalah tugas kita sebagai orang tua kepada anak kita. Dengan begitu, kita tidak akan merasa hal itu sebagai pemberian kita kepada anak kita. Tapi hak anak yang tugasnya harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Sehingga kita tidak pernah berharap pamrih dari anak kita. Meskipun kita berharap mereka menjadi anak yang baik dan mendoakan kita. Tapi kita berharap kita telah menuntaskan tugas dari Tuhan atas amanat anak itu, dan dengan begitu kita akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Bukan hanya di akhirat dengan menghuni surganya Tuhan, tapi di dunia dengan mendapatkan anak-anak yang baik agamanya, pada bangsanya, kemanusiaannya, dan khususnya kepada orang tuanya. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, termasuk kepada anak-anakmu, mungkin kamu mengira kamu berbuat baik kepada orang lain dan berharap balasan dari orang lain itu kepada kita. Padahal kata Quran, perbuatan baik itu meskipun kamu lemparkan kepada orang lain, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Karena setiap kebaikan akan dibalas oleh kebaikan yang bukan setimpal oleh Tuhan, tapi berkali-kali lipat untuk kita. Karena itu, jika kita ingin anak-anak kita baik, sedari dia belum lahir, saat lahir, dan sampai dewasa, bersetialah untuk berbuat baik kepada anak-anak kita sebagai tugas kita dari Tuhan, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pemaafan.